Gara-gara aku udah nggak mau ke gereja, terus Oh, seharian itu bener-bener aku keluar sampai malam pas hari Minggu. mhm, Pas kakakku liburan di rumah, mhm, kakakku tanya, "Dari mana? Kok mmm, nggak ke gereja?" mmm. "Iya, memang udah nggak mau ke gereja," aku bilang gitu. Oh. "Kenapa kamu nggak mau ke gereja? Emang kamu udah nggak Kristen lagi?" "Iya, aku udah nggak Kristen." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donitan. Pada malam hari ini, saya ditemani oleh seorang emak-emak garis keras katanya. Bener ya? Enggak sih, nggak Oh keras, enggak lembut keras aja ya. garisnya, Lembut ya? lembut aja garisnya. Assalamualaikum Mbak Natalia. Mbak Natalia ini dari mana? Malang? Dari Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Nah ini seorang mantan kafir ya? Bener ya? Iya, mantan kafir. Hah? Mau Mantan disebut mantan kafir. kafir atau apa? Mantan kafir lah. Bangga ya disebut Heeh. mantan kafir ya? Bangga kan udah mantan Iya soalnya. benar, daripada mantan muslim ya. Iya, Nah, naudzubillah, naudzubillah. Mantan kafir. alhamdulillah saya kedatangan tamu Mbak Natalia yang saya kenal tinggal di Malang, juga seorang YouTuber ya. Nama Iya, channelnya apa Natalia? Natalia Iriani. Natalia Iriani ya. Para Mhm. pemirsa boleh cek di YouTube channel Natalia Iriani, like, share, dan subscribe gitu ya. Iya. Masya Allah. Sudah berapa sekarang subscribernya? 2 Eee, juta? belum, Eh? semoga nanti nular ya, Kak, ya. Oh iya, semoga nular ya. Alhamdulillah ya, Natalia datang ke Studio Gramalam Jakarta, mau sharing-sharing katanya ya. Iya, Ceritanya ini kan Natalia ini kan dulu bersahadat tahun berapa? 2016. 2016, oh nggak jauh sama saya, beda 2 tahun sama saya. Kurun kapan? 2014. Oh, Di 2014. mana? Di Malang. Di Malang. Alhamdulillah. Di mana tuh waktu itu sahadatnya di? Syahadat, pertama sih di mobil, cuma syahadat legalitasnya di MUI. Oh, di mobil sama siapa? Sama teman pulang kantor. Pulang kantor sahadat di mobil. Iya, syahadatnya langsung di Oh, mobil. terus apa namanya? Formalitasnya sahadat ulang di MUI. Jadi formalitasnya itu udah setahun, jadi setelah ketahuan aja baru. Oh gitu. Heeh. Jadi waktu di mobil setahun baru sahadat ulang Iya, di MUI syahadat legalitasnya lah. Kalau legalitasnya. kalau syahadat resmi muslimnya ya di mobil itu. Setahun itu nggak ngasih tahu orang tua. Nggak ngasih tahu. Nah terus sholat segala macam Sholat, jadi pakai kerudung juga sembunyi-sembunyi kok. di rumah. Jadi ini pakai kerudung itu kan zaman ngantor dulu ya, masih Mm-mm. tinggal sama orang tua. Jadi berangkat kerja itu Mm-mm. kerudung udah ditaruh di tas. Terus Oh udah agak jauh gitu kan, baru baru pakai. pakai nyampe kantor tiba-tiba udah pakai kerudung. Pulangnya juga sama. Dari Sebelum sampai kantor rumah copot. dari kantor pakai kerudung, udah Heeh. deket terasa nggak aman gitu ya, Heeh. itu baru Nggak dilepas, aman. simpen lagi. Tapi Tapi nggak, mamanya nggak tahu punya kerudung. dulu nggak tahu, Nggak tahu. nggak tahu. Jadi bener-bener sembunyi itu tuh nyuci kerudung juga jemurnya di dalam kamar biar nggak Di, ketahuan. niat banget ya. Iya, sholat apa semua ngumpet-ngumpet. Yang nuntun sahadat waktu itu teman kantor Ya atau teman, teman kantor. teman, teman kantor. Ceritanya dipaksa sama teman kantor itu sahadat itu gimana? Enggak dipaksa, Enggak. nggak dipaksa. Nah, gara-garanya gimana nih? Yang perlu denger nih dari Natalia nih. Apanya? Gara-garanya apa? Kok Gara-garanya? masuk Islam gitu? Gara-garanya ya banyak kok ceritanya sampai besok nggak selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti diedit nanti, tinggal 2 jam nanti. Banyak kalau gara-garanya. Tapi sebelumnya Ah, gerejanya boleh disebut. jangan Oh, disebut. gereja nggak boleh disebut, nggak apa-apa. Karena ada pendeta yang sangat apa ya, sangat aku lindungin lah ya. Mm-mm, Karena mm, dia baik banget sama aku dan alhamdulillahnya karena kebaikan dia juga, mm, kejujuran yang dia sampaikan ke aku, mm. Allah ngasih aku hidayah pun juga salah satunya lewat dia juga gitu. Gitu, lewat Ya, pendeta. ya. Jadi pendetanya malah yang suruh masuk Islam. Iya, dia rekomen kan aku sempat waktu zaman-zaman aku belajar cari tahu ya, kebenaran Mm, kan dari kitab suciku sendiri. Jadi mm, dulu tuh nggak pernah nyentuh Al-Quran itu nggak pernah. mm, Denger ceramah Ustadz nggak pernah, pokoknya udah ngeri sama Islam lah gitu. mm, Nah tapi karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, mm, Bible itu, mm, banyak kontradiksi, aku tanya ke pendetaku, ini mm. kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, Ngaku. awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa Mm, berbeda, mm, zamannya beda. Jadi mm, wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu mm. bukan hal yang penting, nggak usah dipikirin. Oke. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku nggak bisa gitu, Pak. Hmm,
Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Tuhan nggak mungkin salah kan, nggak mungkin pelimpan, nggak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Pendetanya ngomong gitu? Iya. Pendetanya malah ngomong gitu? Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Terus aku cuma, hah? Terus dia ulangi lagi, iya. Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar 100% benar, karena itu benar-benar datang dari Tuhan. Jadi nggak ada salahnya, dia ngomong gitu. Pendetanya malah mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Datang langsung dari Tuhan, katanya nggak ada kesalahan sekecil apapun. Datang langsung dari Tuhan dan tidak ada kesalahan. Terus kenapa pendeta itu nggak masuk Islam? Kenapa ya? Dia menolak hidayah berarti ya, masih ada. Semoga aja dia bisa nerima ya. Mungkin gajinya gede kali ya. Mungkin ya, mungkin. Berat soalnya ya kayaknya. Jadi setelah Natalia ngobrol sama pendeta ngomong begitu, terus akhirnya gimana? Akhirnya sih masih belum langsung percaya lah. Terus? Masih terus cari tahu kebenaran, masih pengen memantapkan gitu kan, sampai banyak juga sih kan teman-teman kan mayoritas Islam ya. Di kantor. Di kantor. Jadi itu juga sempet nantangin gitu. Kalau Yesus di kitab sucimu itu ngaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Orang Islamnya menantang Natalia. Oke, terus jawabnya? Ya aku cuma mikir aku harus cari tahu nih, karena temenku yang nantangin itu, dia itu sempat memualafkan satu orang. Jadi yang di pikiranku kan, ini kalau aku bisa masukin dia ke Kristen, keren nih, kan gitu ya. Dia orang yang udah pernah mualafin satu orang Kristen kan gitu. Ya udah aku cari-cari tahu, nggak nemu juga. Belum nemu-nemu gitu kan. Tapi ada satu hari itu malam-malam aku merenung gitu loh aku. Jadi aku selama aku mencari kebenaran itu kan aku catat di buku ya, cuma catatan coret-coretan aja sih. Aku baca, aku pelajari, aku renungin, terus sampai-sampai aku tuh mikir, ini kok ya Yesus itu kok ya memang kelihatan manusia, dia utusan gitu kan. Kelihatan manusia, terus, utusan, terus dia punya Tuhan gitu punya kan. Tuhan. Terus di dalam kitab suci yang aku punya saat itu juga kok banyak kontradiksi gitu kan. Jadi di situ aku merasa dan inget-inget apa yang pendetaku ngomong, kalau aku mau cari kitab suci yang 100% benar, itu katanya Al-Quran. Tapi itu aku juga belum pernah baca Al-Quran. Belum pernah pegang Al-Quran. Terus inget-inget juga apa yang Yesus bilang, Yesus itu utusan. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan kan cuma Islam. Islam, iya. Jadi di luar Kristen ya. Yang sebagai utusan ya. Kalau Kristen kan sebagai Tuhan, kan beda lagi. Jadi itu aku langsung berdoa, tapi jadinya nggak langsung berdoa untuk memutuskan mualaf gitu, nggak. Berdoanya pun universal aja sih. Jadi berdoanya kepada Tuhan semesta alam. Di situ aku berdoa waktu itu sampai apa ya, pasti Koko pernah ngerasain lah. Perangnya doktrin ya, doktrin sama akal sehat ya kok. Yeah. Itu aku dulu mikir sampai aku nangis dulu kok. Jadi aku berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang selama ini aku sembah udah bener, aku mohon maaf karena sudah pernah meragukan ketuhananmu. Tapi kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Besok paginya, ini jadi cerita panjang kan? Tunggu sebentar. Tadi doanya ditutup dengan dalam nama Yesus nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, itu aja, udah langsung. Iya. Jadi nggak ada bawa Yesus sama sekali. Jadi udah enggak ya? Benar-benar pengen ninggalin doktrin aja gitu. Jadi terus besok paginya? Terus besok paginya aktivitas biasa kan, mau ke kantor. Papaku itu tiba-tiba kok. Nggak, aku padahal nggak pernah nanya ke dia. Ada nggak Yesus ngaku Tuhan, itu nggak pernah. Tapi papaku tiba-tiba nyodorin Alkitab, bikin Bible. Nih, baca. Terus aku lihat Yohanes 13 ayat 13 itu yang disuruh baca.
Nah, di situ kan ternyata kok tiba-tiba ya kok ya, habis malamnya aku berdoa, aku ditunjukin ayat itu. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang katamu itu tepat bahwa aku memang guru dan Tuhan. Aku langsung kayak hatiku tuh kayak apa ya, kayak wah bener nih gitu ya, kayak aduh, aku ya apa sih ternyata ada gitu loh ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Rasa bersalah banget kan, jadi langsung aduh rasa berdosa banget nih gitu ya. Ternyata Yesus Tuhan, ngaku dia Tuhan. Nah, terus aku tunjukin ke temenku, ini mas ada Yesus ngaku dia Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembah aku. Temenku tuh nyantai aja kok, dia nggak minta dibaptis, nggak apa gitu. Dia cuma bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah? Aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini mas, bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya. TB, gitu. TB. Iya TB. Terus dia bilang, ya emang kamu yakin itu aslinya udah kayak gitu, itu nggak ada yang rubah-rubah. Dia ulangin lagi aja kayak gitu. Ya udah akhirnya aku punya PR lagi gitu kan untuk membuktikan. Nah, terus aku cari-cari lah. Di rumah kan papa juga punya buku-buku gitu ya. Punya buku, punya Bible gitu kan. Tapi aku cari itu juga nggak ada yang versi kuno-kuno banget tuh nggak ada kok. Jadi aku cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Oh, ada. Iya ada ya kok. Boleh. Boleh kok. Buka ya. Sambil buka kok. Buka ya. Jadi boleh. Yang Natalia punya yang ini ya, yang apa namanya? TB kan? Yohanes 13:13. Oh, ini berarti ayat andalan banget ya? Andalan itu kan? Nah, ini yang beredar. Oke. Ini apa nih? Kitab suci? Injil. Yang nerbitin? LAI. LAI. Ini siapa? Sama Alkitab. LAI juga kan? Ini LAI. Ini LAI ya? Kita buka Yohanes 13:13. Kalau di sini namanya Yahya. Yahya. Coba siapa tuh di situ nyebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, lainnya. Nah, kok beda? Nah, yang bener yang mana ya kok? Yang salah, yang bener apa yang salah? Kalau waktu dulu sih aku nyarinya kebenaran kok. Oh, jadi gitu aku carinya yang bener yang mana kok. Nah, sekarang yang sama-sama TB dulu deh. Ini tadi TB1 kan? Ini TB2 nih. TB2 ya yang terbaru. TB2 coba ya kita cek aja dulu ya. Udah punya nih kok Dondi nih. Oh sama. Berarti nggak dirubah. Jadi TB1 sama TB2 sama ya. Oke, ini nggak dirubah. Kita lihat sekarang ini. Yohanes 13. TB2. Oh, ini sama guru dan Tuhan. Ini padahal versi lama tapi sudah menggunakan kata Tuhan. Coba kita lihat lagi versi yang lama lagi. Yohanes 13. Yang ini tadi apa? Junjungan ya? Junjungan sama Tuhan tuh sama nggak sih? Ya nggak sama lah kok. Hah? Ya nggak sama lah. Yakin? Yakin lah. Sekarang saya sudah bisa bedakan mana makhluk, mana Oh nih, ini juga sama nih, ini masih pakai Tuhan. Iya. Mana kita cari. Markus, Yohanes. Ini ya. 13. Banyak tuh Dondi. Dulu tuh aku cari-cari kok di papaku itu. Nah, ini apa nih? Nggak nemu yang tua-tua itu. Ini apa nih? Nah, Tuan nih, Tuan ya. Tuan. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuan. Sama nggak Tuan sama Tuhan? Beda lah kok. Dulu sama. Dulu katanya sama. Oh. Dulu sama ya? Sekarang udah beda artinya. Tuan. Cari lagi. Ini Bible-nya ya? Tahu? Ya, itu Bible apa coba sebutin? Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Apa ini? Nah, jadi itu hanya 4 gospel dan 1 Kisah Para Rasul aja. Yang nerbitin siapa coba di depan bacain? Percetakan Arnoldus ND. ND ya? Kitab ND ini. ND. Ini ya, kitab ND ya. Aku selama ini ngeliatnya cuma di online kok. Oh, di online ya? Alkitab di Sabda ya?
Ini saya punya kitab ende nih. Nah, ini ende lagi nih. Oke. Itu ende baru berarti. Ende lama nih. Ende lama juga? Ini ende lama. Tapi ada perjanjian lama? Enggak, cuma perjanjian baru aja. Wow. Yohanes 13:13. Ini apa nih? Coba baca. Tuan. Tuan. Guru dan tuan. Banyak kok, bisa dicek nih. Iya. Ini tuan, ini Tuhan, ini kan kayak gimana gitu loh. Nggak mungkin ya, sekarang aku kenal kok Dondi, Tuan Dondi gitu ya. Terus reunian 10 tahun kemudian. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan Dondi. Kan ngaco banget itu kok. Jadi Tuhan ada Dondi. Perubahan kan berarti kan? Satu huruf merubah 13, arti banget loh. Iya. Pokoknya ini Tuhan. Yang bahasa Inggrisnya Teacher and Lord. Nah. Oke, ini Lord ya, bukan Tuhan. God ya. Bukan. Beda. Cari yang nih, ada lagi. Tiga belas. Oh, ini udah Tuhan juga. Ini udah Tuhan juga. Tadi yang satu Tuhan, satu junjungan ya. Yang ini Tuhan juga kan. Ini kita Tuhan, lihat Tuhan. Lagi yang ini coba. Ini juga Tuhan nih. Ini print ulang nih. Bible apa itu kok? Ini Bible yang terjemahin Ledecker. 13. Tuh, yang zaman dulu juga udah ada kata Tuhan memang di sini. Mana? Nih. 13. Kamu ya, guru dan Tuhan. Nah, nih. Ini juga udah Tuhan nih, kalau nggak salah ya. Ini Ledecker tulisannya parah banget ya. Ya. Nanti saya belum keluarin yang Klinkert. Klinkert ya. Oh, ini udah Tuhan juga. Kita coba Klinkert. Ini 1916 nih cetakan ini. Di sini ada kata Assalamualaikum, ada kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah. Klinkert itu ya. Coba kita lihat di sini. Nih, baca nih. Manggil guru dan tuan. Nah, tuan kan? Tuan. Ini perjanjian baru juga nih. 13. Ini udah Tuhan juga. Nah ini, jadi ada yang apa nih Tuan. Yang tadi ini ND Tuan, ini juga Tuan, ini apa junjungan. Tahunnya beda-beda. Yang ini Tuhan gitu. Nah, TB Tuhan. Pertanyaannya apakah Tuan, junjungan, Tuhan itu sama dengan apa? Tuan dan junjungan apakah sama dengan Tuhan? Nggak sama lah. Dengan sekarang, keadaan sekarang, maknanya Tuan dan maknanya Tuhan itu udah jauh berbeda. Gitu. Gitu ya. Iya. Terus dari situ? Iya, jadi dari situ dulu aku cari-cari. Nemu? Hah? Nemu nggak? Nggak ketemu yang canggih kayak gini nggak kok. Ketemu. Jadi dulu aku carinya akhirnya aku inget Alkitab Sabda. Oh, Sabda. Browsing. Ya. Nah, browsing terus? Kok ya gitu nih hasilnya sama kayak gini, cuma online kan. Ada yang Tuan. Ada yang Tuan, ada yang junjungan. Oke. Terus? Jadinya aku bingung yang mana. Terus inget temanku bilang kan aslinya kan gitu kan. Kamu yakin gak ada yang rubah-rubah kan gitu kan. Terus akhirnya aku cari tahu lah aslinya di Bible Hub itu. Oh, Bible Hub. Ya. Ternyata di otak-atik di situ original teksnya ternyata pakai kata kurios. Ya memang kurios. Nah, kurios ternyata mentok. Aku dulu terjemahin kok. Ke Inggris kan jadi Mister. Sir. Ada yang sir. Ya, Mister, Sir gitu kan. Terus kalau ke Indonesia tuh ya jadinya Bapak, jadinya Tuan gitu kan. Pak atau Tuan gitu. Ke Malaysia jadinya Enci gitu. Iya. Jadi nggak ada yang jadi God, nggak ada yang jadi Tuhan. Iya. Nah, jadi dari situlah ngerasa ya udah berarti Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan. Di bahasa Inggrisnya kurios nih. Nih. Prophet ini.
Iya, apa tuh? Utusan. Yesus dipanggil apa di situ? Utusan lah. Enggak, di awal depannya. Disebut apa sama perempuan? The woman said to him, Sir, Sir. Sir. Sir itu juga dari kata Kurios. Iya. Sir. Oh, yang ininya ya, iya sir. Ya. Nah, kalau sir sama arti Tuhan beda. sama nggak? Sama. Jauh kan ya? Masa iya kalau tentara Amerika kalau terima perintah dari sersennya dia jawab sir, yes sir gitu. Masa mau diterjemahkan Tuhan ya Tuhan gitu kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Saya juga ada mau tunjukin nih. Ini TB ya. TB. Di sini apa? Coba baca ini yang mana? Ini ya. Nah, ini TB kan? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Di situ apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Lucu sih sebenarnya. Sekarang ini baca. Apa? Tuhan. Ini TB, ini TB2. Ini TB2. Ya. TB2 kan yang terbaru itu kan? Iya, 2023. Oh, ya. Yang dulunya Tuhan, di sini Tuan. Terus kalau dulu di sini ada beberapa ayat yang tidak ada tanda kurung tegak. Sekarang di TB2 ada kurung tegaknya. Kalau ada tanda kurung tegak, artinya ayat itu tidak terdapat di naskah-naskah yang kuno. Berarti artinya ayat-ayat itu adalah ayat-ayat tambahan di belakangan. Ya. Nah, terus setelah tahu gimana? Ada Tuan dan guru, guru dan Tuhan. Ada tahu guru dan Tuan. Terus waktu itu gimana jadinya? Akhirnya ya pengen syahadat, tapi dulu masih nunda-nunda. Oh, kenapa nunda-nundanya? Ya karena mikirnya kan masih berat kan, tinggal sama orang tua. Terus aku kan perempuan, kalau syahadat kan harus muslimah, harus berhijab. Ntar udah syahadat langsung dosa lagi kan. Jadi dulu mikirnya masih tunda-tunda. Tapi di situ akhirnya teman-teman juga itulah. Akhirnya pulang kantor itu temen ngingetin usia itu kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Jangan nunda kebaikan. Iya kalau kita masih hidup, kalau besok udah mati, 5 menit mati, nanti malah mati gimana? Iya. Terus ya udah akhirnya. Terus hari di mobil syahadat ya? Itu tuh syahadat teman-teman, teman perempuan? Enggak, laki-laki. Teman laki-laki di mobil. Oh, alhamdulillah tapi udah syahadat langsung ya? Dan jadi habis syahadat langsung ke itu. Ke toko-toko pakaian muslim gitu, langsung beli kerudung. Langsung beli kerudung? Iya, langsung. Jadi setelah syahadat itu yang langsung pakai kerudung gitu. Begitu? Alhamdulillah ya. Terus gitu. Selama setahun tidak memberitahu keluarga? Hampir setahun. Terus akhirnya setelah tahu gimana keluarganya? Setelah tahu ya nangis lah mereka. Ibu? Iya, papa juga nangis? Papa, mama nangis, kakak nangis. Oke, terus diusir? Enggak. Oh, nggak diusir? Nggak diusir. Ya, bagus dong. Iya, alhamdulillah nggak diusir. Akhirnya menerima? Mereka sih sebenarnya menerimanya sih gimana ya? Berat? Kalau dibilang nerima sih juga nggak nerima. Tapi kalau dibilang ngebiarin juga nggak ngebiarin gitu. Nah, tapi maksudnya mereka nangis. Mereka sebenarnya nggak terima. Tapi karena anaknya sudah setahun menjadi muslim, jadi nggak bisa apa-apa gitu maksudnya. Iya, jadi ya udahlah gitu. Tapi karena udah tahu aku muslim ya kan, terus aku kan jadinya enjoy aja ya, keluarga udah tahu, kerudungan langsung dari rumah, sholat langsung gitu kan. Sholat di rumah. Terus begitu udah tahun berikutnya kan ya mau nikah lah kan, ya udah ketemu laki-laki yang cocok lah. Nah itu. Mana itu ya? Iya gitu tuh yang paling ganteng itu kok. Terus orang tua jadinya gini kok, masih belum move on gitu dulu. Waktu mau nikah. Iya, jadi alasannya kan dia beda agama katanya, beda agama sama kita katanya gitu. So aku bilang, hah? Enggak lah, enggak beda agama lah. Beda agama sama mama papa iya, sama aku enggak. Aku kan udah Islam, jadi aku cari laki-laki yang Islam. Gitu. Tuh. Terus akhirnya? Akhirnya ya gitu. Boleh. Enggak juga. Ini kok nanya jadi ke arah bukan, itu. Maksudnya jadi akhirnya nikah dengan cara Islam dong. Nikahnya secara Islam pakai orang wali tua hakim. Oke, nah orang tua gimana? Hadir nggak waktu nikah? Enggak, jadi waktu lamaran nggak apa-apa ya. Jadi waktu lamaran kok, ini ada cerita sedih sekali nih ya. Oh gitu ya. Sedih tapi sekarang aku ketawa, dulu ini sedih banget. Enggak, dulu sedih, sekarang aku ketawa. Jadi dulu itu waktu mau nikah, kan langsung orang tuanya
yang datang. Jadi bukan suamiku ini yang datang, bukan, tapi Orang orang tua tuanya, calon waktu orang tuanya itu. calon, kan dulu masih calon ya. Jadi orang tuanya calon yang datang. Nah, datang ke rumah gitu kan, ngomong lah mau ngelamar, mau ini gitu kan. Terus ditolak sama orang tuaku. Ditolak. Emang enak ngelamar ditolak. Alasannya ya gampang kok. Iya rasanya gitu Mas, orang ngomong tua nih Mas. Kira gak jadi. Alasannya ditolak. Terus? Ditolak katanya ya karena alasannya agama itu. Jadi papa mamaku tetap ngotot seolah-olah aku tuh Kristen masih gitu. Kristen. Aku udah bilang, aku kan Islam, aku ngomong gitu. Sampai sempet sih papa bilang, kalau kamu sayang papa, kamu jauhin laki-laki itu. Aduh. Terus tapi mama sih bilangnya gini, ya udahlah kalau kamu memang serius, kata mama gitu kan. Kalau emang serius, kamu nggak main-main, ya udah pakai wali hakim. Jangan harap mama papamu ngerestuin, sampai kapanpun nggak ngerestuin, datang juga nggak bakal mau. Jadi kalau kamu emang mau, ya udah urus sendiri semuanya. Mama papa nggak mau tahu katanya. Jadi dong, ngurus sendiri dong. Akhirnya ngurus sendiri dong. Kapan lagi gitu ya? Ya ngurus sendiri lah. Alhamdulillah tapi lancar semua ya. Alhamdulillah lancar semua. Jadi papa sama mama tetap nggak datang? Nggak datang. Jadi karena oh ya terus dulu tuh juga nggak apa-apa ya, aku cerita nih jadinya nih ya. Lah memang diminta cerita dari tadi, maksud diminta apa emang? Jadi gini loh, enggak sebenarnya kan gimana ya? Sebenarnya kesini tuh aku sebenarnya pengen korek Kodondi karena Kodondi kan nanti tahu banget gitu ya. Nanti aja nanti. Aku yang curhat ke Kodondi. Lah memang narasumbernya sekarang Natalia bukan saya. Oh iya. Nanti insya Allah yang kesempatan ya gue. Iya. Nah terus gini kok. Jadi akhirnya karena mama papa bilang urus sendiri lah gitu ya, mama bilang urus sendiri, nggak mau restuin. Aku urus sendiri, diem aja santai gitu aku pulang. Jadi orang tua nggak tahu kalau aku tuh ngurus sampai semua urusan itu selesai. Dan akhirnya aku ngasih undangan, nitipin satpam perumahan. Satpamnya ngasih undangan ke semua rumah di rumah. Termasuk rumah sendiri? Enggak, rumah sendiri nggak dikasih. Oh enggak, terus? Sama tetangga-tetangga kan dikasihin semua. Terus biasa kan bapak-bapak komplek ya, sore kan nongkrong tuh sama anak-anak kecil, cucu-cucunya gitu. Terus papa kan di depan mau ketawa, tapi dulu kasihan sih, sekarang ketawa. Dulu papa tuh gini kok, jadi dia lagi sore nongkrong gitu, terus tiba-tiba tetangga tuh bilang gini, Pak selamat ya, putrinya mau nikah, katanya gitu. Hah? Siapa mau nikah? Terus ditunjukin undangannya ini mau nikah. Dia ngeliat namaku kan, Natalia Iriani, anak dari, gak ada nama papaku sama nama mamaku. Nah gitu dia murka langsung udah. Langsung dicari. ngeliat ada nama aku dia langsung marah. Terus nanya aku, dulu aku nangis kok dulu aku nangis, sekarang enggak ya. Dulu aku tuh nangis, aku ditanyain, ini maksudmu apa-apaan nih? Papa tadi dapat diliatin undangan kamu mau nikah. Ya kan memang katanya disuruh ngurus sendiri kan. Aku bilang gitu, ya udah semua udah beres kok. Gitu. Ini maksudnya apa? Kenapa ada nama papa di sini? Papa kan nggak ngerestuin. Terus aku bilang gini aja, ya kan aku anaknya papa, Pak. Emang salah aku tulis anak dari papa? Salahnya di mana? Ngomong gitu. Terus? Ya udahlah, langsung dia ngomel sampai ya terlalu over gitu ya mungkin ya saat itu, terlalu emosi. Terus akhirnya aku ya keluar dari rumah. Oh, setelah nikah? Enggak. Apa sebelum nikah? Jadi pas hari dia tahu undangannya tersebar. Oh. Karena marah aku nggak diakuin jadi anak itu. Terus ya udah aku ditolongin sama calon mertua waktu itu kan dia punya rumah juga satunya. Oh gitu. Terus dia bilang ya udah kamu di sini aja. Keluar dari rumah? Ya sampai nunggu mau nikah katanya. Maksudnya biar mengamankan juga kan, takutnya tetap di rumah balik Kristen lagi kah apa gitu. Kalau di situ kan dikontrol sama mertua. Kamu sempat pengen balik Kristen waktu itu? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Tapi tetap dihantui dulu sama penatua itu. Penatua gereja? Di WA terus sampai udah nikah masih di WA-in terus. Oh gitu? Dikirimin ayat? Yohanes 13:13? Enggak. Ayat kasih. Oh ayat kasih. Ayat kasih. Yohanes 3:16. Ya banyak lah. Ayat pengorbanan Yesus. Terus ya udah sampai akhirnya aku cuma balas senyum, ketemu mereka tetap biasa Males aja. dong ayat ini tidak asli gitu.
Enggak. Oh enggak. Terus tapi akhirnya mereka nggak berani lagi ngasih ke aku setelah aku bikin konten YouTube kok. Oh gitu. Jadi setelah aku memberanikan diri bikin konten YouTube, bahas-bahas kristologi, perbandingan agama, udah nggak punya nyali mereka. Oh Jadi gitu. ketemu aku mereka udah minder sendiri gitu. Gitu. Apalagi kontennya konten kristologi juga lagi ya. Iya. Masya Tapi Allah. kalau ketemu ya tetap baik lah orang-orang gerejanya. Tapi sekarang hubungan dengan ayah ibu, papa mama udah baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kan sudah ada ini ya, Iya. buah hati ya. Sama kakek neneknya gimana? Ya inilah. Maksudnya kakek neneknya mau dong, terima Ya mau dong. lah. Ya bukannya karena permasalahan yang dulu terus nggak mau terima cucu, enggak kan? Karena gimana Alhamdulillah. pun juga kan Darah daging lah ya. iya, dan marahnya mereka sebenarnya kan juga karena mereka sayang aku kan. Karena mereka anggap Kristen itu benar, mereka pengen aku balik ke Kristen gitu. Tapi kan gini ya, ini kan juga poin ya. Bahwa setiap warga negara Indonesia itu kan dilindungin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29. Jadi sebenarnya orang tua, ya walaupun darah daging, anak sendiri, nggak boleh dilarang untuk memeluk agama apapun yang diakui di Indonesia. Karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk orang-orang Islam, yang anaknya ada yang mau murtad, yang sudah tidak bisa dicegah lagi, saya juga bisa ngomong begitu sama orang tuanya. Bu, Pak, udah biarin aja. Mereka juga dilindungi undang-undang. Jadi bapak ibu juga nggak boleh melarang anak bapak ibu untuk pindah agama. Kalau bapak ibu melarang, bapak ibu melanggar Undang-Undang 1945 juga. Gitu loh. Masalah agama yang benar, nah itu kan keyakinan. Ya, yang mau diyakini oleh si anak ini, ya itu kan hak dia. Hak dia dilindungi gitu. Jadi orang tua memang ya gimana ya, posisinya sulit. Mereka ingin anaknya ikut agama mereka, tetapi di lain pihak, hak si anak dilindungi juga oleh undang-undang. Undang-undang dasar lagi. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan orang tua udah baik. Iya, baik-baik aja, Wong. Alhamdulillah. Sekarang tinggal sendiri atau tinggal sama orang tua? Tinggal sama suami lah. Iya, tahu sama suami maksudnya di rumah orang tua atau di rumah Enggak, sendiri? di rumah suami. Di rumah suami. Oh, oke, alhamdulillah. Jadi nggak nyampur lah ya sama orang Enggak tuanya. lah, alhamdulillah enggak. Tapi saya pengen nanya tadi gini, waktu setahun nggak ngasih tahu orang tua, itu gimana makanan gitu? Aman? Kalau makanan selalu aman, karena mama aku nggak ngasih aku makanan yang babi, anjing gitu enggak. Oh enggak? Enggak. Oh berarti Advent ya? Enggak. Bukan Advent? Bukan. Cuma mama tuh udah ngedidik babi itu jijik, jorok gitu. Buat kesehatan nggak baik. Terus kalau anjing kan aku dog lover ya, jadi nggak mau makan anjing. Kasihan, kayak makan temen sendiri. Oh kalau dog lover bukannya suka makan anjing malah? Enggak. Lah kan dog lover ya? Kayak makan temen sendiri nanti kok. Oh makan temen, makan sahabat sendiri gitu, makan bestie gitu. Iya makan bestie nanti. Gitu, iya. Sekarang masih melihara anjing? Enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Nah terus jadi setelah masuk Islam, selama setahun suka dukanya berarti di dalam rumah sendiri beribadah kucing-kucingan berarti? Iya di kamar sendiri tuh sembunyi-sembunyi. Nggak pernah ketahuan? Enggak, dulu nggak ketahuan. Dulu? Iya dulu. Setelah setahun baru ketahuan? Setelah ngomong gitu ya? Setelah diinterogasi baru deh jujur. Oh setelah diinterogasi malah? Oh jadi tahu, jadi orang tuanya tahu tuh setelah interogasi atau setelah Natalia ngasih tahu orang tuanya? Ya diinterogasi baru aku ngaku. Gara-gara interogasinya gara-gara apa? Gara-gara aku udah nggak mau ke gereja, terus seharian itu benar-benar aku keluar sampai malam pas hari Minggu. Pas kakakku liburan di rumah, kakakku tanya dari mana, kok nggak ke gereja? Iya memang udah nggak mau ke gereja, aku bilang gitu. Kenapa kamu nggak mau ke gereja? Emang kamu udah nggak Kristen lagi? Iya, aku udah nggak Kristen lagi. Gitu. Terus kamu apa sekarang? Kamu Islam gitu. Iya, aku udah Islam. Ya udah nyantai aja gitu. Terus akhirnya dia yang panas kan, kejang-kejang teriak-teriak lah manggil mamaku gitu. Oh papanya yang teriak-teriak malah? Enggak, kakakku. Oh kakaknya. Kakakku teriak-teriak mama gitu. Habis mamanya dipanggil, mamanya juga ikut teriak-teriak? Enggak, mamanya ya kalem aja. Oh malah kerenan mamanya berarti ya? Mamanya kalem. Kakaknya malah yang terlalu emosi malah. Apalagi kakakku bilang, kamu tuh loh dek, mama aja dari Islam keluar masuk Kristen. Oh gitu dong? Mamanya dong? Iya, mama murtadin. Terus kamu ngapain malah masuk ke Islam? Terus ya udahlah, akhirnya dipanggil juga ke bawah.
sama papa kan, mereka udah ngobrol bertiga, itu kan kamarku di atas kan, terus mereka udah ngobrol bertiga gitu di bawah. Aku turun terus bapakku nanya, udah nangis-nangis tuh mereka. Bapakku nanya, Lia, kamu kenapa ninggalin Yesus? Terus aku bilang lah, aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku tuh ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Terus papanya bilang nggak, selama ini kan kita ikut Yesus. Oh enggak? Papa bilang gini, ampun Tuhan, katanya, ajaran macam apa ini, katanya. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus, Pak. Yesus kan punya Tuhan, Yesus itu kan Muslim, aku ngomong gitu. Yes. Tambah marah dong papanya, Iya, bilang Yesus Muslim. tambah marah dia. Alasannya apa Yesus Muslim itu nggak ditanya? Ya dia cuma nunduk-nunduk gitu, cuma nunduk sedih gitu udah. Oh gitu ya. Oh nggak bilang, Yesus tuh doanya sujud gitu. Enggak, aku gitu bilang ya Yesus tuh punya Tuhan, Yesus cuma utusan. Gitu. Dulu saya ditanya sama kakak perempuan saya, lu kenapa masuk Islam? Lu mau ikut Yesus? Nah, selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, saya bilang gitu. Enggak kan selama ini kan. Enggak, saya kasih tahu ayat-ayatnya, diam deh. Udah masing-masing gitu. Enak, tapi Ko Dondi berarti ngasih tahu ke kakaknya itu tahu ya? Tahu. Kalau kakakku itu waktu itu kan dia tanyain aku kan. Kan dia tahu tuh aku pernah janjian sama pendeta yang aku tanyain ayat-ayat itu kan. Terus kakakku bilang, oh iya Dek, kamu waktu itu ya pas hari itu, pas saat itu kamu waktu itu ke pendeta itu gitu, aku nggak mau ngomong namanya ya. Pendeta itu kamu gimana? Dia jawab yang apa? Yang nanya gitu siapa? Papa? Kakak. Oh kakak. Terus aku bilang, udah aku udah nanya. Terus pendetanya bilang apa? Dia bilang, kitab sucinya kita itu memang banyak kesalahan. Kalau mau cari yang bener ya 100% bener tuh kitab sucinya teman kita orang Islam, Al-Quran, katanya gitu. Terus reaksi kakaknya gimana? Hah? Masa dia ngomong gitu? Nggak mungkin lah, katanya gitu. Iya dia ngomong kayak gitu, aku bilang gitu. Terus mana bukunya sini, coba aku lihat. Kamu nggak mau tanya ke pendeta lain? Buku apa? Yang aku catat. Oh catatannya. Catatan belajarku itu. Terus? Coret-coretan. Terus dia bilang, kamu nggak mau nanya ke pendeta lain? Second opinion gitu. Nggak usah, udah nggak perlu, udah nggak butuh, ngomong gitu. Terus dia minta, mana sini. Terus ya nanti aku catat lagi. Catatin rapi. Terus? Begitu aku kasih ternyata nggak disentuh, nggak dibaca sama sekali. Diapain? Nggak diapa-apain. Oh, kirain sobek. Dia dianggurin aja. Oh, gitu. Makanya terus akhirnya beberapa tahun kemudian itulah akhirnya aku dari buku hasilku dulu mencari kebenaran itu, aku bikin konten YouTube. Oh, dari catatan itu ya? Dengan tujuan sih orang tua bisa tahu alasanku mualaf. Oke. Saya juga ada buku nih. Buku apa nih kok? Bentar ya. Buku Koko belajar dulu. Enggak. Ini ada buku dari seorang apa ya? Mana ya? Jadi buku catatan dari seorang ayah yang anaknya mualaf di Gereja Mualaf Jakarta. Gimana ya bukunya ya? Wah harus cari dulu nih. Tipis soalnya. Tapi catatannya banyak banget. Saya harus cari lagi. Ini kali. Bukan. Bukan. Ada catatannya. Itu lengkap banget itu catatan itu. Jadi bapaknya masih catat. Mesti cari nih bukunya nih. Jadi bapaknya catat dari Bible itu, banyak catatan dari bapaknya itu, sampai silsilah tuh dicatatin semua. Silsilah yang di Perjanjian Lama, itu catatin semua. Sampai dia tuh debat sama pendeta tuh, pendeta pada nggak ada yang berani debat sama dia lagi. Tapi ya si bapaknya ini sampai nggak masuk Islam, tetap nggak masuk Islam. Anaknya yang masuk Islam. Nah bapaknya udah meninggal, buku catatan itu disimpan sama anaknya, dikasih ke saya. Ada di sini, cuman saya mesti cari ya. Itu juga unik itu bapaknya itu. Bapaknya tuh belajarnya benar-benar belajar gitu. Padahal dia bukan pendeta. Tapi pendeta nggak ada yang menang debat sama dia. Tapi nggak mau masuk Islam. Tetap belum masuk Islam. Mungkin waktu itu belum ketemu orang yang pas gitulah. Mungkin gimana ya? Dia suka diskusi katanya sama orang Muslim juga. Tapi ya memang mungkin belum dapat hidayah gitu lah. Gitu aja. Wah kalau ngeliat bukunya tuh, saya ada PDF-nya sih. Udah saya scan tuh. Keren, catatannya bagus.
Jadi dari buku-buku itu catatannya Natalia pakai untuk bikin konten justru ya? Oh, Jadi sampai sekarang? kisah mualaf. Ya dulu cuma buat kisah mualaf itu 1-4 itu. Tapi dulu kan dengan tujuan bener-bener ya sampai sekarang sih. Tapi tujuan sampai sekarang tuh belum tercapai sih. Kan Tujuan dulu apa? pengennya orang tua itu tahu alasanku aku mualaf kenapa. Terus ya insya Allah kalau mereka bisa dapat ridho dari Allah, dapat hidayah. Tapi ternyata Allah ngasihnya malah di luar impianku gitu loh, sampai sekarang ini gitu ya. Jadi dulu cuma pengennya tuh ya udah cukup ditonton orang tua sama kakakku. Ternyata aku bikin itu malah kesebar banyak yang nonton kok. Itu masya Allah banget, sampai bahkan aku lihat tuh dari konten-konten yang aku bikin itu ada yang mualaf. Masya Allah. Terus pas aku lagi ngonten juga konten-konten selanjutnya gitu, ada yang langsung minta disyahadatkan saat itu juga. Masya Allah. Udah berapa orang yang syahadat? Ya nggak banyak lah kok, masih belum sebanyak kok Donitan syahadatin. Tapi alhamdulillah. Iya, tapi satu aja udah Masya Allah ya. Gara-gara kontennya Natalia kan? Lewat situ dulu sih. Iya, maksudnya dari situ ada orang yang mendapat hidayah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Tapi tetap tujuan utama sampai sekarang mohon doanya juga kok sama teman-teman yang nonton juga. Semoga papa mamaku, kakakku bisa dapat hidayah.